Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Babang Teyeng. Melanjutkan cerita yang diceritakan di episode sebelumnya. Lovely yang melihat Amini yang sedang melihatkan sebuah pisau yang Kamini ambil dari sebuah kantor polisi. Lalu tidak lama kemudian datanglah para kepala polisi menghampiri para tahanan. Lalu kepala polisi itu berkata, "Katakan siapa yang mengambil pisau dari kantor saya. Jika saya mengetahui itu, saya akan menguburnya hidup-hidup," kata polisi itu sambil mengancam. Lovely dengan sembrononya memberitahukan kepada polisi itu kalau Kaminilah yang mengambil pisau itu dari dirinya. Lovely berkata, "Yang di sana, Anda mengambil pisaunya kan?" Kembalikan saja, yang Lovely tidak tahu diri Amini yang sebenarnya. Lalu polisi itu meminta pisau itu kepada Amini dan langsung membawa Kamini ke ruang isolasi. Kamini yang dibawa polisi sangat marah dan sangat dendam kepada Lovely. Nihalo yang berada di samping Lovely sungguh ketakutan atas apa yang Lovely perbuat kepada Kamini. Ia pun berkata, "Dasar kamu, apa yang kamu lakukan? Amini adalah yang paling terburuk dari semuanya yang ada di sini. Ia pasti akan menyakitimu," kata Mihalo yang memperingatkan kepada Lovely. Dan benar saja, Lovely yang kala itu sedang tidur. Ia disamperi oleh Kamini dan anak buahnya. Kamini pun membangunkan Lovely dan berkata, "Anda suka menilai orang, bukan? Aku akan memperlakukanmu secara buruk. Bungkam dia," kata Amini yang meminta anak buahnya untuk membungkam Lovely. Agar tidak berteriak, Amini pun memukul bokong semok montok si bom-bom Lovely dengan sangat kerasnya hingga Lovely meringis kesakitan. Setelah Kamini meninggalkan Lovely, Nihalo yang melihatnya mengingatkan lagi Lovely. "Sudah kubilang kan bahwa wanita itu pasti akan menyakitimu," kata Nihalo kepada Lovely. Lovely yang sangat tersiksa berkata, "Persetan denganmu, aku sangat membencimu si kandar singgil. Aku sangat membencimu." Sedangkan di tempat lain, Wadudung yang sedang memarahi Kalti dan teman-temannya gara-gara dekat dengan Amaira dan Kulpi. Disamperi oleh Raju. Lalu Raju pun memikirkan bagaimana caranya untuk menyingkirkan Kulpi, Amaira, dan juga Sikander keluar pergi dari rumah petak ini. Kemudian Wadudung mempunyai sebuah ide untuk membuat Sikander pergi sendiri. Wadudung berkata, "Aku punya ide bagus malam ini. Saya akan memutuskan aliran listrik ke rumah mereka." Kulpi yang sedari tadi ada di balik jendela mereka sangat-sangat terkejut mendengarnya. Kulpi pun berkata, "Apa yang dikatakan mereka? Mereka akan memutuskan listrik ke kamar kami. Akan ada masalah besar terjadi," kata Kulpi yang mendengarkan mereka yang akan memutuskan saluran listrik ke rumah mereka. Dan benar saja, ketika Wak Dudung dan temannya akan memutuskan saluran listrik ke rumah mereka yang bertempatan di kamar nomor 11 yang ditempati oleh Sikander. Kulpi yang melihatnya langsung menghampiri mereka dari belakang. Namun ketika Wak Dudung akan memutuskan listrik ke kamar nomor 11, ia dikejutkan oleh kehadiran Kulpi yang sedari tadi ada di belakangnya. Lalu kemudian mereka pun beralasan mereka sedang memperbaiki aliran listrik mereka yang sedang ada yang rusak. Lalu mereka pun akhirnya pergi meninggalkan Kulpi. Kulpi yang melihat mereka meninggalkan panel listrik itu berkata, "Mereka mencoba menipu saya.
Mereka mencoba memutuskan saluran listrik ke kamar kami pada pukul 10 malam nanti. Tapi saya akan mencari tahu mengapa mereka melakukannya sebelum jam 10 malam. Namun Kulpi berencana mencari tahu dan mencari cara mengapa warga di situ sangat membenci orang yang tinggal di rumah petak nomor 11. Ia pun mencoba menjalankan rencananya dengan Amaira untuk memancing anak-anak komplek itu supaya mereka buka mulut tentang misteri rumah petak nomor 11. Dan benar saja, akhirnya rencana Kulpi dan Amaira berhasil memancing Kalti dan teman-temannya berbicara. Mengapa para warga sangat membenci orang yang tinggal di kamar nomor 11? Mereka berkata kepada Kulpi dan Amaira, "Apakah kamu mengetahui sesuatu? Seorang anak hilang karena kalian." Lalu Kulpi menjawab, "Apa? Kalian menuduh kami tanpa alasan? Anak yang mana? Bagaimana sekarang seorang anak ada yang hilang karena kami? Kami datang ke sini baru-baru ini. Kami sendiri bahkan tidak tahu anak mana yang kalian bicarakan," kata Kulpi menjelaskan kepada mereka. Namun Kalpi yang mendengarkannya berkata, "Matka, nama anak itu adalah Matka." Lalu mereka pun menceritakan dikala dulu ada anak korban kebanjiran yang begitu sangat kelaparan datang ke rumah petak itu. Lalu warga memberikan makanan dan minuman kepada Matka yang dikala itu Matka sedang kelaparan. Namun Nyonya Himat sangat tidak suka kepada Matka, lalu mengusirnya dari rumahnya itu. Akan tetapi warga sangat menyayanginya. Warga menyembunyikan Matka di rumah petak nomor 11. Namun ketika Nyonya Himat membersihkan kamar itu akan kedatangan kalian, menemukan Matka ada di dalamnya. Nyonya Himat pun sangat marah. Lalu ia pun langsung mengusir Matka dari rumah petak itu. Dan sampai sekarang semua warga tidak ada yang tahu akan di manakah Matka sekarang. Dan karena itulah mengapa para warga sangat membenci kalian dan ingin mengusir kalian, kata anak-anak itu yang menjelaskan kepada Kulpi dan Amaira. Sedangkan di kantor polisi, Sikander yang menjenguk Lovely, ia pun berkata, "Saya sangat menyesal, aku tidak bisa menemuimu dari kemarin-kemarin." Lalu Lovely pun mengatakan, "Sikander, tolong aku. Kalau tidak, aku akan mati konyol di sini." Namun Sikander menjelaskan kalau Lovely harus bertobat dan menanggung semuanya. Sikander dan keluarga kecilnya akan selalu menunggu tentang kebebasan Lovely. Lalu pada akhirnya Sikander pun langsung meninggalkan Lovely dengan sedihnya. Lovely yang akan dibawa ke dalam penjara lagi berteriak, "Sikander, Sikander, tolong jangan tinggalkan aku di sini. Sikander, aku akan mati di sini," kata Lovely sambil ia memohon dan menangis kepada Sikander. Lalu Sikander pun tidak sama sekali menggubrisnya. Ia pun sambil terus meninggalkan rumah tahanan itu. Sementara itu, Kalti dan teman-temannya akan membentuk Kulpi untuk menemukan Matka, yang Kulpi merasa kalau Matka masih ada di sekitar sini dan bersembunyi di suatu tempat. Namun di saat mereka akan merencanakan sesuatu, tiba-tiba saja listrik di rumah mereka itu mati. Dan semua itu tentu saja perbuatan Wak Dudung dan temannya yang memutuskan saluran listrik ke rumah nomor 11 yang ditempati oleh Kulpi dan juga Amaira. Kulpi dan Amaira yang sangat ketakutan meminta bantuan Kalti. Kulpi berkata, "Kalti, tolong lakukan sesuatu." Kalti yang memang sangat menyukai Kulpi, ia berkata, "Kulpi,
Aku bersumpah demi ibuku, selama aku masih bersamamu, kamu pasti aman, tidak akan ada bahaya yang akan menimpa kamu. Kulpi, percayalah padaku. Aduh si bebel, kata Kulpi kepada pujaan hatinya. Lalu Kalti pun segera pergi untuk melakukan sesuatu. Disusul oleh Amaira yang mengajak Kulpi karena Amaira sungguh sangat ketakutan akan kegelapan. Lalu mereka pun keluar dan tiba-tiba saja semua lampu rumah yang ada di komplek itu tiba-tiba saja padam akibat perbuatan dari Kalti yang merusak saluran listrik rumah warga itu. Lalu tidak lama kemudian Kalti datang menghampiri Kulpi. Ia berkata, "Bagaimana itu Kulpi?" Kulpi yang mendengarnya pun berkata, "Apa maksudmu Kalti? Saya memutuskan ide saya. Orang-orang itu telah mematikan satu daya tang kamar kamu. Dan saya memutuskan semua saluran listrik ke para rumah ini." Kulpi dan Amaira yang melihatkannya pun sontak saja terkejut akan apa yang dilakukan oleh Kalti. Singkat cerita, Kulpi, Amaira, dan Kalti dan para teman-temannya yang sedang berada di sebuah gudang. Mereka semua sedang mencari keberadaan Madka. Tetapi ketika mereka sedang berada di dalam sebuah gudang kosong itu, di dalam kegelapan, mereka dikejutkan oleh sosok yang berada tepat di hadapan mereka. Dan tentu saja mereka semua ketakutan akan penampakan itu, yang akan Babang lanjutkan di episode yang selanjutnya.